Aduh, ada kesempatan nih, bansos Berhubung gua kemarin iseng baca ramalan shio gua tahun sekarang gitu ya, gue jadi keinget salah satu anime yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu anime Jujutsu Kaisen Zodiac War, yang dimana anime ini diproduksi oleh Graphinica yang mengadaptasi light novel yang ditulis oleh Nishio Isin dan diilustrasikan oleh Hikaru Nakamura. Oke lah, gak usah banyak bacot, mendingan kita langsung gaskan aja ke videonya cuy. Banget sih aku yang gitu kan terus. Bansos dibuka dengan sebuah perkumpulan di antara 12 petarung zodiak yang mewakili ormas atau klannya untuk mengikuti sebuah turnamen Jujutsu Kaisen. Masing-masing di antara mereka yaitu Usagi, zodiak kelinci, Inou no Shishi dari zodiak babi hutan atau bagong leweng, Dotsuku anjing, Nezumi tikus, Tora full harimau, Niwatori ayam. Selain itu ada Tatsumi bersaudara yaitu Tatsumi ani, naga, dan Tatsumi Tototsu ular. Ada juga Saryu, monyet, Uma kuda, Hitsuji domba, dan yang terakhir yaitu Ushi sang zodiak kerbau. Kedua-belas petarung zodiak tersebut diperintahkan untuk memakan 12 permata yang telah dipilih mereka masing-masing. Sang wasit Do de Keppel mengatakan bahwa permata tersebut mengandung racun mematikan yang akan membunuh mereka setelah turnamen selesai. Battle Royale akan menjadikan dasar dari pertarungan mereka untuk menghasilkan satu pemenang yang bertahan. Seorang pemenang sejati tersebut akan mendapat penawar racun dari permata hitam dan juga sebuah reward tentunya. Reward dari pemenang turnamen Jujutsu Kaisen sendiri yaitu satu permintaan mereka akan dikabulkan. Setelah menjelaskan peraturan, sang wasit pun memulai turnamen lalu pergi dengan menghilang dari sana. Setelah itu, Saryu kemudian memberikan usulan kepada mereka untuk tidak saling membunuh dalam turnamen tersebut. Namun mereka akan tetap mendapat reward dari hasil turnamen, yaitu dengan cara membuat sebuah tim. Beberapa di antara mereka pun mulai mengangkat tangan, menandakan bahwa mereka setuju dengan ide dari Saryu, termasuk psikopat Usagi yang telah membunuh Tatsumi Ototo sebelum turnamen dimulai. Namun sebelum Saryu menjelaskan idenya secara rinci, tempat tersebut tiba-tiba ambruk hingga memisahkan mereka ke dasar bangunan. Di dasar bangunan, Usagi bertemu dengan Inou yang nampaknya mereka akan saling baku hantam. Tanpa banyak bacot, mereka pun mulai bertarung. Inou menembaki Usagi dengan brutal, namun Usagi berhasil menghindar setiap peluru yang mengincarnya. Hingga akhirnya Inou pun mulai mengeluarkan skill andalannya, yaitu dengan berpura-pura kehabisan peluru untuk memancing Usagi. Setelah itu, Inou kembali menembak Usagi sebagai finishing. Namun ternyata rencananya gagal. Tatsumi Ototo yang sebelumnya dibunuh oleh Usagi menghentikan pergerakan Inou yang membuat Usagi dengan mudah menusuk dada Inou. Usagi pun kemudian mengambil permata hitam milik Inou. Ternyata si Usagi ini merupakan seorang necromancer, di mana ia memiliki skill membangkitkan orang mati untuk menjadi anak buahnya. Di sisi lain, Saryu dan Nezumi sedang mencari tempat persembunyian yang aman untuk kemudian mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya setuju dengan ide Saryu. Nezumi sang zodiak tikus ternyata merupakan seorang pengamat yang jeli. Ia tahu bahwasannya Saryu sendirilah yang menghancurkan lantai ruangan sebelumnya. Saryu mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena ada seseorang yang tidak setuju dengan usulannya dan akan langsung membantai mereka semua. Meskipun Saryu memiliki kekuatan yang cukup overpower, namun ia memilih untuk mengambil jalan damai dengan menyatukan mereka. Mendengar hal itu, Nezumi pun molor karena tunduk. Sementara itu, petarung zodiak anjing Dotsuku yang merupakan seorang ahli racun sedang mewaspadai kedatangan musuh. Dotsuku sendiri sudah memiliki penawar racun dari permata hitam yang ia makan. Maka dari itu, ia hanya tinggal menunggu turnamen selesai dan menjadi yang terakhir bertahan tanpa harus mati oleh racun dari permata hitam. Namun, tak lama kemudian pertarungan ayam Niwatori datang menghampiri Dotsuku. Ia datang untuk mengajak Dotsuku bergabung satu tim dengannya. Niwatori memiliki kemampuan unik di mana ia bisa mengendalikan burung dan juga dapat melihat melalui mata burung yang ia kendalikan. Dalam penglihatan burungnya, ia melihat Usagi yang telah membantai Inou no Shishi, lalu kemudian menjadikannya mayat hidup anak buah Usagi. Dotsuku yang mendengar usulan Niwatori kemudian menyetujuinya, namun ia memiliki siasat.
Di late game nanti, Dotsuku akan membunuh Newatori agar menjadi pemenang. Sambil berjalan, Dotsuku membagikan informasi mengenai musuh mereka mulai dari yang terkuat, yaitu Ushi, petarung zodiak kerbau yang memiliki julukan pembayi jenius di dunia. 通称皆殺しの天才だ。 Selain Ushi, ada juga musuh yang harus diwaspadai, yaitu Tatsumi bersaudara. Namun, atas matinya Tatsumi 1, maka itu akan melemahkan Tatsumi 2 atau sisanya. Sementara petarung monyet, Saryu, adalah orang yang cinta damai. Menurut informasi yang ia dapat, Saryu bahkan telah menghentikan ratusan peperangan antar negara. Tak lama setelah itu, mereka melihat mayat Ino yang sedang berjalan. Mengetahui hal tersebut, Dotsuku kemudian memanfaatkan Niwatori untuk mengatasinya. Dotsuku lalu menggigit lengan Niwatori untuk memberinya sebuah racun imbus yang bernama One Man Army. Racun tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengeluarkan kekuatan maksimal. Dotsuku berniat agar Niwatori menghabisi Ino dengan racun yang telah diberikannya itu. Namun ternyata Niwatori yang telah berhasil mengendalikan racun Dotsuku dari awal sudah memiliki rencana. Niwatori pun kemudian membunuh Dotsuku di sana. Niwatori sengaja mengajak Dotsuku satu tim dengannya, karena ia memang menantikan racun imbus dari Dotsuku tersebut. Setelah mengambil permata hitam milik Dotsuku, Niwatori pun pergi untuk membantai mayat Ino. Niwatori kemudian menggunakan skill pemanggilan ribuan burung kuntul. Niwatori kemudian menggunakan skill pemanggilan ribuan burung kuntul untuk menghabisi Ino. Setelah berhasil membantai Ino, di tengah perjalanannya untuk mencari musuh lain, ia malah bertemu dengan Ushi, sang petarung kerbau. Niwatori pun mengingat perkataan Dotsuku yang menyarankannya untuk lari ketika bertemu dengan Ushi. Meskipun dengan mental yang panik boal getar, ia masih tetap akan menghadapi Ushi. Niwatori percaya kepada racun yang diberikan Dotsuku akan membuatnya menang melawan Ushi. Namun ternyata... Niwatori tewas dalam sekali serangan oleh Ushi. Kembali kepada Saryu dan juga Nezumi. Di dalam saluran air tempat persembunyiannya tersebut, ia mendapat serangan dari ribuan burung gagak yang telah dikendalikan oleh Usagi. Mereka kemudian berlari dari sana untuk menghindarinya. Hingga akhirnya, setelah keluar dari sana, mereka sudah dikejutkan oleh Usagi dengan boneka tanpa kepalanya. Saryu pun meminta kepada Nezumi untuk berbagi tugas. Ia akan menghadapi Usagi, sementara Nezumi mengurus mayat Tatsumi Ototo. Meskipun Saryu merupakan seorang negosiator profesional, namun Saryu memiliki ilmu bela diri kuat yang didapatnya dari petapa monyet. Sebelum bertarung, Saryu mencoba untuk bernegosiasi dengan Usagi. Namun nampaknya bernegosiasi dengan seorang psikopat tolol bukanlah hal mudah. Usagi langsung menyerang Saryu dengan blade-nya. Melihat Saryu yang mampu menghadapinya dengan sempurna, Usagi pun kemudian mengeluarkan ratusan gagaknya untuk membantai Saryu. Namun Saryu lagi-lagi bisa mengatasi hal tersebut. Mereka pun kembali baku hantam di pertarungan jarak dekat. Saryu menganalisis bahwa kemampuan Usagi dalam berpedang sangatlah buruk. Ia hanya ahli dalam menggunakan supranatural dan bukan seni berpedang. Hingga ketika Saryu lengah, Usagi berhasil menusuk kedua opai Saryu dengan pedangnya. Ternyata hal itu dikarenakan kepala Tatsumi yang ada di sebuah pohon menjadi penglihatan kedua bagi Usagi. Saryu pun akhirnya tewas di tangan Usagi yang akan membangkitkannya sebagai mayat hidup. Di sisi lain, Nezumi sedang kejar-kejaran dengan mayat Tatsumi. Ia melarikan diri ke tempat penyimpanan uang di sebuah bank. Di sana juga, Nezumi bertemu dengan Uma, sang petarung kuda. Uma merasa ketar-ketir setelah menghadapi Ushi. Ia hanya bisa bersembunyi di sana seperti seorang pengecut dan menunggu pertandingan turnamen Junin Taisen berakhir. Nezumi pun sedikit memberikan sindiran kepada Uma yang sangatlah penakut, tidak seperti kontol besarnya. Uma merasa terkejut dengan kemunculan Nezumi secara tiba-tiba, padahal ruangan tersebut sangatlah tertutup rapat.
Ternyata itu merupakan skill dari keahliannya yang dijuluki sebagai petarung tikus. Setelah memberikan nasihat kepada Uma, Nezumi pun kembali pergi dengan memperingatkan Uma untuk segera pergi juga, karena mayat Tatsumi si ular akan segera tiba di sana. Namun Uma yang mentalnya sudah terganggu akibat ketakutan akan menimpa pun memutuskan untuk tetap bersembunyi di sana. Hingga benar saja, dari luar nampak Tatsumi Ototo yang sebenarnya lagi akan membakar bank tersebut. Uma yang masih berada di tempat penyimpanan uang merasa sesak nafas akibat kepulan asap yang mulai mengisi tempat tersebut. Hingga akhirnya Uma pun tewas di sana. Shin pun kemudian beralih menyoroti Usagi yang sedang mengolok-ngolok kematian Saryu yang telah masuk perangkapnya dan membuat ketakutan tempurnya akan bertambah. Usagi yang kemudian mengambil permata Saryu dan menjadikannya zombie pun terlihat bergegas menuju arah ledakan. Karena rupanya ia telah menemukan lokasi Uma dari penyerangan zombie Kyodai Ototo dan mundur beberapa waktu sebelum Juni Taisen dimulai. Tatsumi Kyoda yang datang bersamaan pun membahas tentang lawan mereka nantinya dan terlihat keduanya tampak percaya diri dengan kerjasama kakak beradik yang akan mereka tunjukkan. Mereka yang kemudian mengobrol pun sedikit bernostalgia dengan aksi Money Heist yang mereka lakukan di masa lalu, yang dimana kedua bersaudara yang bernama asli Nagayuki Sumita dan Takeyasu Sumita ini berhasil menjalankan aksi Kokon Monongen dengan mengecoh polisi yang kehilangan jejak mereka di sebuah distrik Kumo. Mereka yang kemudian terus melakukan aksi Money Heist pun terlihat begitu akrab sebagai saudara dan terlihat sesekali berselisih dengan nilai barang curian mereka. Dan setelah berbagai pencapaian dalam bidang non-halal tersebut, keduanya pun dipilih sebagai pejuang naga dan ular untuk mewakili klan mereka dalam Juni Taisen, yang dimana Nagayuki akan dipilih sebagai pejuang naga alias Tatsumi Kyodai Ani dan Takeyasu pun dipilih sebagai pejuang ular alias Tatsumi Kyodai Ototo. Mereka yang kemudian diberikan arahan oleh kepala klan sedikit terbebani dengan permintaan untuk bertarung hingga menyisakan satu perwakilan saja, karena hal itu secara tidak langsung membuat keduanya harus saling terbunuh. Dan setelah keduanya bernostalgia dengan aksi mereka dahulu, Tatsumi Kyoda yang memasuki aula pertemuan Juni Taisen pun disambut oleh Usagi yang langsung melakukan konfrontasi dengan keduanya. Dan dalam konfrontasi tersebut, Tatsumi Kyoda Ototo harus wassalam terlebih dahulu sebelum Juni Taisen dimulai, karena dipenggal oleh Usagi yang memanfaatkan kelangahannya. Usagi yang juga kemudian mengincar Tatsumi Kyodai Ani pun terhenti oleh kedatangan Ushi dan peserta lainnya yang menandakan Juni Taisen akan segera dimulai. Dan begitulah kronologi dari kematian Tatsumi Kyodai Ototo sebelum menjadi boneka Edo Tensei milik Usagi. Kembali ke masa sekarang, ledakan yang disebabkan zombie Tatsumi Kyodai Ototo pun membuat sisa peserta lainnya mulai bergerak dengan hati-hati. Sementara itu, mayat dari Uma yang mati konyol pun diambil oleh zombie Saryu yang langsung menyerahkan mayatnya pada Usagi untuk diambil permatanya. Kemudian beralih kepada Tora yang masih dalam pengaruh orang tua. Ia kemudian bertemu dengan zombie Tatsumi Kyodai Ototo yang langsung menyerangnya saat dirinya mengomentari kondisi zombie tersebut yang tidak memiliki kepala. Mereka yang kemudian bersiap bertarung pun rupanya bersamaan dengan Ushi yang menemukan mayat Uma yang langsung diselidiki olehnya. Dan kembali pada duel Tora melawan zombie Tatsumi Kyodai Ototo, terlihat Tora memilih pergi setelah menebas lengan zombie tersebut dan merampas senjata X-Borg-nya untuk diminum bensinnya. Namun Tora yang baru beberapa langkah pun kemudian mengurungkan niatnya karena kedatangan Ushi yang langsung menebas zombie Tatsumi Kyodai Ototo. Dan karena melihat sosok Ushi, Tora yang terlihat marah pun langsung bersiap untuk bertempur dengannya. Ushi yang kemudian melihat Tora seperti memiliki dendam kepadanya pun berniat merespon ajakan duel tersebut. Namun di saat keduanya bersiap untuk baku hantam, rupanya lengan zombie yang mereka tebas pun kini mencengkram leher keduanya seperti ular. Ushi yang kaget dengan kondisi zombie yang memiliki kekuatan full power pun kemudian menawarkan sebuah gencatan senjata dengan Tora untuk sementara waktu, agar keduanya dapat terlepas dari kondisi mereka yang tercekik dan hampir mencapai batasannya. Tora yang awalnya menolak ajakan tersebut pun pada akhirnya menyetujui usulan tersebut setelah Ushi berjanji akan berduel dengannya. Mereka yang kemudian bekerja sama pun memanfaatkan alkohol dari Tora untuk membakar lengan yang mencekik mereka, dan rupanya kondisi mereka berdua mengundang perhatian Tatsumi Kyodai Ani yang memantau jalannya turnamen Juni Taisen dari langit.
Tatsumi Kyodai Ani yang melihat pertarungan dari zombie adiknya pun sedikit mengingat masalah yang pernah mereka lalui bersama, yaitu mereka yang merupakan pejuang zodiak mendapatkan tuntutan dari komunitas serikat internasional atas misi mereka yang merugikan banyak pihak dan juga merenggut banyak korban jiwa. Dan dalam sidang tersebut, sang kakak Nagayuki mewakili adiknya untuk melakukan pembelaan dari tuntutan yang dihadapkan pada mereka, yang dimana tuntutan tersebut berisi tentang misi keduanya yang terlibat di antara dua pihak yang memiliki kesepakatan kerja, yaitu kerjasama antara sebuah perusahaan farmasi yang melakukan uji coba pada anak-anak untuk pembangunan medis. Namun rupanya perusahaan tersebut memiliki hubungan di pasar gelap dengan pasar mafia, yang dalam relasinya mulai saling berseteru, dan hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Sumita bersaudara. Kedua saudara itu rupanya memanfaatkan konflik itu untuk melakukan aksi money heist, yaitu dengan cara keduanya bekerja di pihak yang berlawanan untuk saling bertukar informasi. Dan saat rencana keduanya telah matang, mereka pun memanfaatkan pertemuan kedua belah pihak untuk dapat membantai para kroco dan juga menyudutkan bos musuh yang langsung mereka bantai untuk diambil harta kekayaannya. Nagayuki yang mendapatkan tuntutan atas kejadian tersebut beralibi jika mereka hanya menjalankan misi berbeda dan masih berada dalam batas aturan pejuang. Hal itu juga kemudian dibenarkan oleh hakim yang menilai aksi keduanya masih aman berdasarkan informasi jika keduanya selalu bersedekah kepadanya setelah menjalankan misinya. Bahkan, hakim juga mempertimbangkan kebaikan mereka yang membantu korban perusahaan farmasi dengan hujan uang yang mereka lakukan. Jaksa penuntut umum yang kemudian berasumsi jika keduanya adalah monster yang terus mengulang pertumpahan darah dengan teori bersedekah pun meminta hakim agar memberikan hukum atas kesalahan mereka. Namun, Nagayuki dengan bijak menyanggah permintaan itu dengan mengatakan bahwa keduanya hanya menjalankan misi dan berada dalam naungan pejuang zodiak yang berada di antara kriminalitas. Dengan ketiadaan batas antara gagasan baik buruknya, sesuatu seperti yang diungkapkan jaksa penuntut umum, dan dengan jawaban logis dari Nagayuki, Sumita bersaudara pun berhasil memenangkan sidang dan terlepas dari tuntutan yang dihadapkan pada keduanya. Nagayuki yang kemudian pulang menemui adiknya pun menyampaikan kabar gembira tersebut bersamaan dengan sang adik yang memberikan surat undangan Juni Taisen. Dan kembali ke situasi sekarang, Tatsumi Kyodai Ani yang teringat dengan hal tersebut pun berniat membantu zombie adiknya yang mulai terlihat kesulitan dalam melawan combo Ushi dan Tora. Hal itu ia lakukan bukan tanpa sebab, karena menurutnya ikatan persaudaraan tidak akan pernah hilang bahkan ketika maut memisahkan keduanya. Dan dengan tekad tersebut, Tatsumi Kyodai Ani pun mulai meluncur dari udara untuk melakukan serangan kejutan. Tatsumi Kyodai Ani yang berusaha melakukan serangan pun tampaknya disadari oleh zombie Saryu yang langsung melempar kepala adiknya ke udara. Hal itu rupanya adalah pengalihan perhatian agar Usagi dapat membunuhnya dan menjadikannya sebagai pasukan Edo Tensei. Pada akhirnya berhasil ditebas oleh Usagi yang kemudian menghitung peserta yang tersisa. Setelah kejadian itu, terlihat Tora dan Ushi yang melawan zombie Tatsumi Kyodai Ototo pun harus menghadapi lawan yang berat lainnya. Karena kakak dari zombie tersebut kini telah menjadi pasukan Edo Tensei Usagi yang membuat keduanya harus melawan Tatsumi Kyodai dengan kekuatan penuhnya. Fokus pun kemudian menyoroti masa lalu Tora. Ia yang bernama asli Kanae Aira adalah seorang praktisi bela diri yang berbakat dengan mengalahkan 100 orang dalam duel 1 lawan 1 di dojonya. Dan hal itu adalah fakta, bukan seperti opini pribadi seperti 1 lawan 150. Dan karena pencapaiannya tersebut, Kanae pun mengemban warisan dari keluarganya untuk mengembangkan filosofi gaya bela diri, yaitu tentang Bu sebagai kekuatan mereka dan Michi sebagai jalan untuk mengamalkannya. Aira yang pada awalnya optimis dirinya dapat mengemban tugas tersebut pun mulai menemukan keraguan di hatinya, karena dirinya yang kemudian terjun sebagai pejuang pun harus berperang dan membunuh tanpa alasan yang pasti. Dan hal itu membuat dirinya mempertanyakan keberadaan dari konsep Michi yang tidak lebih dari sebuah kiasan. Kanae yang setelahnya mencari pelampiasan dari kebimbangannya pun membuat dirinya menjadi dekat dengan Hammer, dan ia pun kemudian menjadi seorang pemabuk untuk melupakan bebannya. Bahkan dirinya yang semakin tersesat pun mulai berjalan seperti harimau dan menyimpang dari sifat kemanusiaannya saat membantai musuhnya di medan perang. Kanae yang kini dikendalikan kecanduannya pada alkohol dan rasa haus darah pun mulai melupakan filosofinya tentang Bu dan Michi. Ia kini hanya terlihat seperti hewan yang dimabukkan oleh darah musuhnya. Dan dengan kondisinya yang semakin buruk, Kanae yang kemudian pulang ke dojo Aira pun tidak diterima oleh ayahnya yang tidak mau mengakui sikapnya yang telah membuang sisi kemanusiaannya. Setelah itu, Kanae yang telah terusir dan kehilangan identitas diri pun mulai jatuh dalam kegilaan dan terus menghabisi musuhnya tanpa tujuan yang jelas dan hanya berpedoman tentang dirinya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kembali ke pertarungan Ushi dan Tora yang terpojok oleh zombie Tatsumi Kyodai. Ia mencoba menjalankan rencana yang diusulkan Ushi dengan memanfaatkan senjata beku yang masih dimiliki musuh.
Mereka yang kemudian bertarung dengan masing-masing mayat Edo Tensei pun pada akhirnya berhasil mengalahkannya dengan memanfaatkan siasat Ushi untuk menggunakan senjata musuh, yang dimana Tora berhasil melepaskan hidrogen cair dari senjata Tatsumi Kyodayani yang langsung membekukan kedua zombie tersebut hingga mereka hancur. Ushi dan Tora yang telah berhasil mengalahkan zombie bersaudara tersebut pun kemudian saling mencela satu sama lain tentang janji duel mereka. Namun obrolan keduanya pun harus terhenti dengan kedatangan Usagi yang langsung muncul dengan hawa membunuhnya. Ushi dan Tora pun kemudian bekerja sama lagi untuk menghalau serangan Usagi si murid Orochimaru, dan pada akhirnya dengan kombinasi Ushi Tora, keduanya pun berhasil mencincang tubuh Usagi. Mereka yang lega atas kematian Usagi pun tampak ingin segera mengakhiri Juni Taisen dan bersiap melakukan duel yang telah mereka janjikan sebelumnya. Kembali menyoroti masa lalu Tora, ia yang masih mengalami krisis identitas pun tampaknya masuk ke dalam jebakan musuh. Namun beruntung saja sosok Ushi yang bernama asli Eiji Kashi menolongnya dan membantai para penyerang tersebut. Eiji bahkan memberikan pertolongan kepada Kanae yang ia anggap sebagai korban sipil dari peperangan. Bahkan ketika Kanae menanyakan arti dalam sebuah kebenaran pun, Eiji memberikannya sebuah wejangan tentang kebenaran yang harus ia yakini selama jalan yang ia tempuh tidak berada dalam kesesatan. Kanae yang mulai kembali mengingat Michi dalam filosofi hidupnya pun kagum pada sosok Eiji yang menurutnya adalah seorang pahlawan, dan hal itu kemudian membuatnya ingin sekali lagi bertemu dengan Eiji dan menjadi pejuang yang memiliki sifat sepertinya. Dan setelah mendapatkan pencerahan, Kanae pun mulai terlihat lebih manusiawi agar dapat bertemu kembali dengan pejuang yang ia kagumi, dan pada akhirnya ia juga mengetahui Eiji adalah sosok dari perlambangan pejuang Ushi. Walau begitu, dirinya yang terus berusaha lebih baik dan mengharapkan pertemuannya kembali dengan sosok Ushi pun membuat Kanae bersedih karena belum dapat mewujudkan mimpinya. Hingga pada akhirnya takdir pun tiba. Seorang teman datang mengabarkan pada Kanae tentang klan Aira yang mewakili Tora belum memilih partisipasinya dalam Juni Taisen. Kanae yang awalnya enggan berurusan kembali dengan keluarga pun tersadar dengan kemungkinan Ushi yang akan berpartisipasi mewakili klannya, dan hal itu pun membuatnya kembali memohon pada ayahnya untuk menerima penobatannya dan menjadi perwakilan pejuang Tora. Ia yang kemudian berhasil meyakinkan ayahnya pun bertemu kembali dengan Ushi yang ternyata telah melupakan pertemuan mereka di medan perang. Dan pada duel mereka sekarang, Ushi yang bersiap dengan serangan Tora pun tampaknya tidak menyadari serangan balik Usagi yang ternyata belum sepenuhnya wafat. Dan beruntung saja, Tora yang bereaksi lebih cepat pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Ushi, dan hal itu pun kemudian membuatnya sekarat, dan menurutnya pengorbanan yang ia lakukan adalah bentuk terima kasihnya pada Ushi. なんでやっとさ。すぐに追いついてこないだろうからね。 Mereka yang kemudian beristirahat sejenak pun sedang memikirkan penanganan untuk melawan Usagi dan zombinya. Ushi yang berniat membawa Tora untuk diobati lebih lanjut karena luka fatal di perut pun ditolak mentah-mentah oleh Tora yang rupanya sudah mendekati azalnya. Tora pun kemudian meminta Ushi untuk membatalkan janjinya untuk berduel dengannya, dan ia juga memohon untuk dibunuh olehnya agar tidak menjadi boneka Usagi. Ushi yang pada awalnya bersikeras menolaknya pun kemudian menyetujui permintaan berat tersebut dan menanyakan dendam apa yang dimiliki Tora padanya, dan apakah keduanya pernah bertemu di medan perang. Tora yang sudah cukup bahagia dengan pertemuan mereka hanya menjawab jika ia tidak memiliki dendam pada Ushi dan hanya kurang suka dengan orang bertipe serius sepertinya. Dan setelah mendengarkan kata perpisahan terakhir dari Tora, Ushi pun langsung membunuh Tora dan mengistirahatkannya dengan damai. Setelah dirinya mengistirahatkan Tora, terlintas di benak Ushi, ia merasakan kemiripan Tora dengan gadis yang pernah ia selamatkan, dan hal itu sedikit membuatnya tersentuh dan ingin bersulang untuk terakhir kalinya bersama Tora. この戦士とだったら一杯くらい付き合ってやってもよかったかね。 Walau keinginannya seperti itu, Ushi pun harus menerima kenyataan dan dirinya juga bersiap dengan kedatangan teror yang akan diberikan oleh Usagi dan pasukannya. Ushi yang kemudian menganalisis pertempurannya sejauh ini pun masih menebak keinginan apa yang akan dibuat oleh Usagi yang kini hanya seorang zombie. 死んでまで叶えたい願いなんて人間にあるのかね。 Ia yang kemudian memikirkan cara untuk melawan Usagi dengan api yang menjadi kelemahan nekromantis pun nampaknya tidak menemukan pemicu serangan api dalam kondisi hujan. Ushi yang semakin buntu pun tidak memiliki waktu lagi. Ia kemudian dibegal oleh Usagi yang telah menjadi semacam Frankenstein dari kumpulan mayat perwakilan Juni Taisen. 怪物そのものだ。 Ushi yang kemudian bertarung dengan Usagi pun berusaha mengimbanginya dengan serangan pedang gobokennya, dan hal itu pun cukup efektif untuk mengimbangi kekuatan serangan Usagi yang telah berlipat ganda. Ushi yang kemudian berhasil menjatuhkan Usagi pun tampaknya sedikit lengah karena rupanya zombie Saryu melakukan serangan kuncian untuk menahan Ushi yang tidak menyangka kondisi Saryu yang telah wassalam. Ushi yang terpojok pun tampaknya mengerti jalan pikiran Usagi yang mengendalikan para mayat, yang dimana sebelum bertarung dengannya, Usagi telah dibantu zombie Saryu untuk menyusun tubuhnya dan membuat rongga di dalam agar zombie Saryu dapat memanfaatkan kelangahan Ushi untuk dijadikan antek baru dari Usagi.
私の死体をできるだけ損傷の少ない状態で。 Usagi yang terlihat sedang beregenerasi pun kemudian membuat Ushi berniat bunuh diri sebelum dirinya dimanfaatkan oleh Usagi. Namun zombie Saryu tampaknya dapat mengantisipasi percobaan bunuh dirinya. 最も自分には縁遠い行為だと思っていたがね。 Ushi yang hanya bisa Lugowo pun teringat dengan sosok peserta yang tersisa yaitu Nezumi. Dan di saat bersamaan Nezumi pun tiba untuk mengakhiri Juni Taisen. Nezumi yang kemudian mengungkapkan rencananya dengan menggunakan peledak yang ditinggalkan oleh Hitsuji yang terbunuh oleh Tora pun mengucapkan bela sungkawa atas kematiannya. だからここから先の出来事はあんたの相棒の功績だ。 Dan ia pun kemudian menanyakan kalimat terakhir dari Ushi sebelum terkena ledakan bersama Usagi. Ushi yang sudah menerima ajalnya pun hanya berkata pada Nezumi untuk segera mengakhirinya, dan Nezumi yang kemudian memasang detonator menjauh dari jangkauan ledakan. ネズミか。 Hal itu pun kemudian membuat Ushi teringat dengan sosok tikus pemerintahan yang menaiki kerbau merah untuk mendapatkan kemenangan dalam legenda 12 zodiak. Dan hal itu juga kemudian membuat Ushi sedikit dejavu dengan pertemuannya bersama Nezumi. しかしあの子どこかで会ったような気がしないでもないか。 Setelah itu, ledakan pun terjadi dan menewaskan Usagi dan Ushi. Hal itu juga kemudian membuat Nezumi dinyatakan sebagai pemenang Juni Taisen ke-12 oleh Dou the Capel. Dou the Capel yang kemudian berniat mewawancari Nezumi sebagai bahan evaluasi pun ditolak olehnya, dan hal itu pun kemudian membuat Nezumi terbunuh di lift. Yang kemudian diantisipasinya dengan meriset rute sebelum dirinya terbunuh. Nezumi yang kemudian melakukan penolakan kembali terhadap ajakan Dou the Capel pun harus terus-menerus mengulang siklus meriset rute kematiannya. Mulai dari kematian jatuh dari tangga ala Indosiar, tertindih beton, tertabrak mobil, hingga jadi MC Isekai, hingga dibantai oleh sekumpulan burung kakak muda. Dan hasilnya pun tetap sama jika ia melakukan penolakan. Nezumi yang telah mati sekitar 40 kali dalam penolakannya pun merasa hal itu lebih beruntung daripada kematiannya pada Juni Taisen yang ditotalkan berjumlah 99 dari 100 kemungkinan. Ia yang sudah lelah menjawab tidak pun kemudian menerima ajakan wawancara Dou the Capel, yang dimana Dou the Capel menanyakan cara Nezumi bertahan dari musuhnya hingga dapat memenangkan Juni Taisen. Nezumi yang mendapatkan kemungkinan rute kematian ketika dirinya tidak menjawab Dou the Capel pun kemudian memilih membongkar bakatnya yang bernama Ratusan Jalan Nezumi, dapat mengatur penyeleksian strategi yang menentukan takdirnya untuk selamat dan menentukan rute terbaik untuk dapat bertahan dalam Juni Taisen. Dou the Capel yang mengerti kemampuan Nezumi tersebut pun kemudian tersadar dengan takdir seseorang yang bisa berubah dengan kemampuan yang dimiliki Nezumi. Ia yang juga kemudian membandingkan kemampuan Nezumi dengan kisah kucing Schrödinger pun menyebutkan kondisi yang dialami Nezumi saat itu berada di titik antara kehidupan dan kematian. Mendengar hal itu, Nezumi pun kemudian berkomentar tentang hal tersebut, yang dimana ia berkata mungkin Saryu adalah Mesaya penyelamat, sementara ia adalah seorang iblis pembunuh. 車竜が人を最も救った戦士なら世界を最も殺した戦士は俺だな。 Yang kemudian dikomentari kembali oleh Dou the Capel yang lebih penasaran dengan pemenang di rute Nezumi lainnya. Nezumi yang kemudian membahas tentang kemungkinan Usagi yang akan menang jika dirinya mati pun kemudian mengungkapkan rute yang ia hapus yang berisi pertemuannya dengan Usagi. 消滅させた分岐は他人に語るべきじゃないのに。 Dan dengan bahasannya tersebut, wawancara itu pun berakhir dan Nezumi yang pulang diminta bersegera menentukan permintaannya sebagai pemenang Juni Taisen. とりあえずは100通りほど願いを考えてから叶えてもらうことにするさ。 Pasca kemenangannya tersebut, Nezumi yang kembali lagi menjalankan kehidupannya sebagai Sugiyoshi Sumino masih merasakan kebingungan dengan permohonan yang akan ia buat. たった一つの願いだがどうする。 Ia yang kemudian masuk sekolah pun secara tidak sadar telah membuat rute pertamanya untuk sekolah. Ia yang kemudian masuk sekolah pun secara tidak sadar telah membuat rute pertama untuk permohonannya, yaitu membunuh orang yang dibencinya. Namun tampaknya hal tersebut bukanlah pilihan bijak dan Nezumi pun memilih untuk merenungkannya. ほっといてもこいつら100年後には死んでるしな。 Ia yang kemudian dihampiri oleh wanita yang baik padanya pun juga mendapatkan rute permohonan kedua dan ketiga yang memuat ambisi mesumnya dan saran dari wanita tersebut untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua orang. Nezumi yang pada awalnya berpikir jika kebahagiaan adalah pilihan bagus pun kemudian tersadar dengan kemungkinan orang yang ia benci akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Contohnya ambisi gila dari Usagi yang mungkin saja dapat terwujud. Nezumi yang semakin bingung karena dirinya kini tidak memiliki keinginan apapun karena pada saat Juni Taisen dirinya hanya ingin bertahan hidup merasa belum menemukan pilihan yang tepat. Nezumi yang kemudian terpikirkan sosok Saryu yang selalu membicarakan tentang kedamaian pun
sekali lagi membawanya menuju rute untuk menghidupkan orang paling baik di dunia, yaitu Saryu. 誰よりも正しくあろうとしたあいつが生き返るってのはどうだ？ Namun setelah beberapa pertimbangan tentang kemungkinan Taisen yang bisa saja terulang kembali, dirinya pun merenungkan keputusannya untuk menghidupkan orang mati. Ia kemudian justru terpikirkan dengan kepuasan diri, yang dimana saat ia di rumah Nezumi memikirkan rute pilihannya untuk hidup abadi seperti keinginan Hitsuji yang kemudian ia pertimbangkan sebagai permintaan yang payah. Dan karena hal itu, ia kemudian memikirkan tentang keinginan para Taisen yang bermacam-macam, seperti Newatori yang ingin lebih percaya diri karena merasa kurang yakin dengan identitasnya, yang kemudian merujuk pada rute keinginan lainnya untuk berhenti menjadi pejuang. Uma yang memiliki keinginan untuk memiliki bakat yang lebih, dan Ino Nushishi yang memiliki keinginan untuk membuat harem. もちろんハーレムですわ。ハーレム、ハーレム、ハーレム。 Dari ketiganya, Nezumi merasa hal tersebut tidak ada untungnya karena permintaan tersebut memiliki banyak kelemahan. Nezumi yang keesokan harinya kembali bersekolah sempat terpikirkan untuk meminta peningkatan bakat ratusan jalan, yang kemudian malah membuatnya murung karena dengan kekuatan tersebut ia masih merasakan kematian di tangan beberapa Taisen pada saat itu. これは正直きつい。 Dengan pilihannya yang semakin sulit, Nezumi pun teringat dengan masa SMP-nya yang mengalami kegagalan dalam penggunaan ratusan jalan untuk mendapatkan wanita yang tidak ditakdirkan untuknya. Ia yang setelahnya teringat dengan keinginan Dotsuko yang menjaga putrinya pun membuat dirinya tertarik dengan tujuan para Taisen lainnya, seperti Tatsumi Kyoda yang ingin uang, dan juga Usagi yang keinginannya lebih mulia dari perbuatannya, yaitu untuk mendapatkan teman di seluruh dunia. 僕の願いはね、世界中のみんなとお友達になりたいんだ。 Dan Nezumi juga kemudian mengingat perkataan Tora yang menginginkan pertemuannya dengan Ushi, yang dimana hal tersebut telah terkabul dan membuatnya semakin bertanya tentang harapan, mimpi, dan tujuan hidup. Nezumi yang hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki tujuan pun mengingat perkataan Ushi yang justru membuatnya terkena mental saat pertanyaannya tentang tujuan hidup dan keinginannya dibalikan padanya. Hal itu pun kemudian membuatnya semakin tertekan dengan rute permohonan yang sulit ia tentukan dengan kekuatannya sekalipun. Ia yang meratapi keinginannya pun dihampiri oleh Dodo Keppel yang memperingatkannya untuk tidak membuat permintaan yang dapat memuaskan keserakahannya. 人の欲望が100で収まるとは思いませんがね。 Nezumi yang mendengarkan hal itu pun pada akhirnya menemukan jawabannya. Ia yang ketakutan dengan beban dari permintaannya pun memohon kepada Dodo Keppel untuk membuatnya lupa karena dirinya tidak memiliki keinginan untuk dipenuhi. 忘れさせてくれ。どうしても叶えたい願いなんて俺にはないです。 Dengan keinginan tulusnya yang kemudian dikabulkan oleh Dodo Keppel, kedamaian hati dalam hidup Nezumi pun kembali, dan ia juga merasakan ketenangan dari permintaan sederhananya. Karena sesungguhnya hal kecil yang ia minta justru adalah permohonan terbaik baginya dibandingkan keserakahan dan keegoisan fana di dunia yang akan mendatangkan efek buruk nantinya. Dan dengan Nezumi yang meminta permintaan sederhananya setelah memenangkan Juni Taisen, anime ini pun berakhir. Oke cuy, mungkin sekian pembahasan dari anime Juni Taisen, yang dimana menurut gua anime ini salah satu anime dengan konsep Battle Royale terbaik karena setiap karakter memiliki visi berbeda dan menganggap yang lainnya adalah musuh. Walau ada gencatan senjata sekalipun, pada akhirnya kedua belas peserta saling bertarung satu sama lain. Yang agak sedikit mengecewakan adalah karakter Usagi yang sudah di-build up dengan bagus malah terbunuh dengan terlalu mudah. Walau hal itu cukup tertutupi dengan kemunculan twist yang memenangkan Nezumi yang sedari awal telah merencanakan rute terbaik baginya. Dan untuk endingnya sendiri tidak terlalu buruk dengan permintaan sederhana Nezumi, karena dengan deduksi yang begitu kuat akan menghancurkan keseimbangan cerita jika Nezumi memilih permohonan yang lain dalam tanda kutip naif seperti Takemichi kontol. But overall, anime ini worth it sekali ditonton karena porsi fight-nya yang cukup intens dengan penulisan cerita yang rapih. Dan gue berharap anime ini memiliki season keduanya yang dimana harusnya melanjutkan cerita Juni Taisen versus Juni Taisen yang mempertemukan blok barat dan blok timur. Dan ya mungkin sekian opini gue tentang anime ini. Sekian dari gue, thanks for watching and salam bansos.